Oke, jadi yang kita akan bahas pertama adalah perbandingan dasar dari rumus trigonometri. Nah, di sini diilustrasikan sebagai segitiga dengan sudut alfa, dan kemudian sisi depan ini yang di depan kita singkat dengan istilah D, dan sisi miringnya ini kita singkat dengan Mi, dan untuk sisi yang sampingnya kita singkat dengan Sa untuk mempermudah pemahaman kita saja ya. Nah, kemudian sin alfa itu didefinisikan dengan perbandingan depan berbanding miring atau disingkat dengan demi ya. Selanjutnya cos alfa itu didapat dari perbandingan samping berbanding miring, dan untuk tangen atau tan alfa itu berbandingan dari desa depan dibagi samping ya. Kemudian kosek alfa adalah kebalikan dari sin alfa. Jika sin alfa adalah demi, maka kosek alfa adalah mi berbanding d, mi d, kebalikannya. Kemudian sekan alfa kebalikan dari cos alfa. Cos alfa adalah sami, maka sekan alfa adalah mi sa, betul, miring berbanding samping. Dan yang terakhir kotangan alfa itu kebalikan dari tan alfa. Tan alfa desa, maka kotangan alfa adalah sade ya, samping dibagi depan. Jadi kalau mau menghafalin itu kita singkat aja, jadinya sin demi, cos sami, tan desa, dan kosek itu kebalikan sin, sekan kebalikan cos, kotan kebalikan tan. Oke, bisa ya. Nah, ini diketahui sin A 3/5 dengan A nya itu adalah sudut lancip, dan ditanyakan perbandingan trigonometri yang menyelesaikan soal yang seperti ini. Kita ilustrasikan dulu sebagai segitiga siku-siku. Kemudian karena ini adalah sin A, maka sudutnya adalah sudut A. Jadi kita taruh aja sudutnya di sini. Sin A sama dengan 3/5. Kita tuliskan dahulu sin A sama dengan 3/5. Sin tadi adalah perbandingan dari sisi depan berbanding miring. Jadi 3 ini adalah depannya, yang 5 adalah miringnya. Nah, depannya sudut A ini adalah jadi sisi ini ya. Jadi di hadapan si depan di sudut A ini bernilai 3, dan sisi miring itu sisi yang paling panjang, nilainya adalah 5. Nah, untuk sisi samping nilainya belum kita ketahui, maka kita cari tahu dulu menggunakan teorema Pythagoras. Sini kan siku-siku, berarti berlaku rumus Pythagoras. Nah, kita akan cari sisi yang sampingnya. Kalau dalam teorema Pythagoras, sisi miring kuadrat sama dengan sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. Nah, untuk mencari sisi samping kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi sisi depan kuadrat. Berarti sisi miringnya itu adalah 5 kuadrat dikurangi sisi depannya adalah
3 kuadrat. 5 kuadrat itu sama dengan 25 dikurangi 9 karena 3 kuadrat. 25 dikurangi 9 sama dengan 16. Sisi sampingnya sama dengan akar dari 16. Akar dari 16 itu sama dengan 4. Berarti sisi sampingnya kita tulis dengan angka 4. Tahu sisi depannya 3, sisi sampingnya 4, sisi miringnya 5. Sekarang kita menentukan perbandingan trigonometri yang lainnya. Sekarang kita tentukan cos tangan A, kosekan A, sekan A, dan kotangan A. Cos A sama dengan perbandingannya sisi samping dibagi sisi miring, jadi 4 dibagi 5. Kalau tangan A itu perbandingannya sisi depan dibagi sisi samping, 3/4. Kalau kosekan A sama dengan itu kebalikan dari sin A, jadi kita tinggal balik saja, jadi 5/3. Kalau sekan A sama dengan itu perbandingan dari cos A. Nah, di cos A itu 4/5, berarti sekan A kebalikannya 5/4. Kotangan A itu kebalikan dari tangan A. Tangan A itu 3/4, jadi kotangan A sama dengan 4/3, kebalikannya ya. Jembatan keledainya untuk menghafalkan perbandingan itu demi Sami tinggal di desa. Semoga bisa dipahami. Good job.